Alhamdulillah alladzi ja'ala syai'an sababa wa atba'a sababa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ajra kulla syai'in biqada'ihi wa qudratihi wa iradatihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hassa ila jami'i ummatihi ay yadhkurullaha fi kulli syai' wa fi kulli waqtin wa fi ayyi makan. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u anna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailina bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sadaqallahu fi qawlihi fa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat di Masjid Hidayatullah yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati, Zat yang maha segala-galanya. Mari syukur kita gunakan langkah dan upaya menuju tatanan yang mengangkat kualitas iman, ibadah, dan takwa kita kepadanya. Apa yang menjadi perintahnya, beratnya bagaimanapun, mari kita berusaha mengamalkan sekuat mungkin, dan mari kita berusaha meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, kami menukil sebuah keterangan di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 61 yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Al-Asqalani. Beliau menuturkan salah satu di antara ungkapan ahli hikmah, salah satu asya tufarrijul wusas. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesedihan. Saudara, manusia hidup kadangkala dirundung oleh sebuah kesedihan. Manusia kadangkala juga punya perasaan gundah. Mereka juga kadangkala punya jiwa gelisah. Itulah yang namanya manusia. Ada 3 resep, kata ahli hikmah, yang bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan kesedihan yang mengganggu dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kata beliau, zikrullah ta'ala. Mereka hendaknya selalu mengingat kepada Allah. Kita sadar bahwa hidup dan kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari skenario Allah. Bahagia, Allah juga ikut menentukan nilai kesengsaraan. Kadangkala di samping perilaku manusia, Allah pun juga punya andil menentukan sengsara yang dialami oleh manusia. Untuk itu ma'asyiral muslimin,
supaya mengurangi kesedihan yang kita rasakan. Hendaknya kita selalu berzikir kepadanya dan mengingat hal-hal yang terkait dengan peristiwa yang melingkari dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Dhariyat ayat 55 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya ingat kepada Allah akan punya nilai manfaat bagi orang-orang yang beriman. Saudara, bagaimana caranya kita mengingat kepada Allah? Media berzikir, mungkin baca tasbih, mungkin baca takbir, mungkin baca tahmid, atau seluruh kalimat thayyibah yang membuat kita bisa tenang. Itulah yang namanya media zikir kepada Allah yang bisa membuat jiwa akan kembali terasa tenang. Saudara, hal-hal yang terkait dengan musibah, kami yakin bahwa itu juga kehendak Allah, sekalipun sababiahnya lantaran kecerobohan, ketidakmengertian manusia di dalam menggunakan dan membudidayakan apa-apa yang terkait dengan alam semesta, tapi semuanya tidak lepas dari apa yang disebut dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah manusia kalau ikhtiar pasti sukses? Andai kata mereka dijamin kaya, kami rasa ma'asyiral muslimin, tidak ada sebutan orang yang miskin, tidak ada sebutan orang yang gagal. Tapi karena sukses, gagal, kaya dan miskin tidak akan pernah jauh dari ketentuan Allah. Karena itu saudara, manusia yang mau mengembalikan seluruh yang terkait ketetapan Allah dikembalikan kepadanya, itu yang akan bisa membuat jiwa manusia akan menjadi tenang. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi, mereka mau menjumpai kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Bisa jadi mereka para alim ulama, para kiai, para habaib, orang-orang yang dekat kepada Allah. Bisa jadi ustadz, bisa jadi takmir masjid, takmir mushola. Selama kita mau mendekat, mau mengikuti wawasan mereka, maka jiwa kita minimal akan menjadi tentram, dan insya Allah keberkahan akan selalu, sistem ini akan mempengaruhi di dalam hidup dan kehidupan yang dimiliki oleh manusia. Berapa banyak cerita mereka ketika nyantri tidak bisa apa-apa, mereka sekian tahun mereka tidak mampu menyelesaikan hafalan apa-apa, tapi pulang ternyata mereka punya nilai manfaat di dalam kehidupan bagi orang-orang yang hidup di sekitar mereka. Inilah ma'asyiral muslimin yang dinamakan keberkahan. Selama manusia mau mendekat kepada kekasih Allah, selama itu pula ma'asyiral muslimin kesedihan akan bisa terurai. Problem yang mereka alami insya Allah akan bisa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 196 Allah sendiri menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna waliyallahu alladhi
nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Sesungguhnya kekasih kami, orang yang memberikan pertolongan kepada kami adalah Allah, zat yang menurunkan kitab, dan dialah yang selalu melindungi kepada orang-orang yang baik. Saudara, betapa pentingnya kita ngalap barokah, betapa manfaatnya kita selalu baik kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, tapi memperbaiki guru, memperbaiki orang-orang yang dekat kepada Allah jangan hanya dibutuhkan untuk kepentingan sesaat, jangan hanya diambil untuk kepentingan tertentu. Niatilah dekat kepada orang-orang yang baik. Memang tabarrukan, ngalap barokah, disitulah akan muncul satu nilai keberkahan yang bisa memberikan ketentraman bagi orang-orang yang bertemu dengan kekasih Allah. Yang terakhir, kata ba'dul hukama yang bisa mengurai sebuah kesedihan, wa kalamul hukama, mereka mau mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari orang yang bijaksana. Saudara, apakah orang bijaksana itu mesti tua? Belum tentu. Memang usia tua kadangkala memberikan kematangan di dalam pola pikir, kemantapan di dalam mencerna sebuah persoalan, tapi tidak selamanya usia tua itu mampu memberikan sebuah nasihat yang bagus. Apakah anak muda bisa dijamin ungkapannya? Kadangkala anak muda pun juga bisa diambil tutur katanya kalau memang itu bisa menenteramkan kepada orang yang mau mendengarkan. Apakah mereka harus alim? Apakah mereka harus orang terpandang? Sayyidina Ali pernah berbicara, dengarkan apa yang diucapkan oleh seseorang dan jangan sekali-kali melihat siapa yang akan berbicara. Saudara, kita perlu melihat, mendengar apa yang diucapkan oleh seseorang, tapi kita jangan terpancar terhadap seseorang tersebut, tapi yang perlu kita dengar adalah sebuah kalimatnya. Inilah saudara yang dimaksud wa kalamul hukama, ucapan yang amat bijak, tidak harus keluar dari orang tua, tidak harus keluar dari orang yang terpandang. Pokok kalimat menyejukkan dimanapun dan kamu jumpai dari lesan siapa, silahkan kamu ambil. Sehingga pepatah mengatakan khudil hikmata aynama wujidat, ambillah mutiara hikmah dari manapun kamu jumpai dan dari siapapun sumbernya, selama itu bagus silakan untuk diambilnya. Ma'asyiral muslimin, kita saat ini ketambahan baik dari guru langsung kita mendengar, selama punya sanad yang jelas itu akan lebih bagus, itu akan lebih anfa. Tapi ma'asyiral muslimin, kalau kita mendengar dari medsos, mendengar dari Google, mendengar dari YouTube, sebaiknya ma'asyiral muslimin, manakala muskil, manakala meragukan, segera tabayyun, tanyalah kepada ahlinya supaya tidak sampai mempengaruhi di dalam sikap hidup kita dan tidak membuat akidah kita menjadi
goyah. Inilah ma'asyiral muslimin, perkembangan zaman yang tidak bisa dibendung karena akan terus mencuat selama kita menelannya telan-telan, tidak memiliki sebuah filter, maka kita akan terpedaya. Manakala kita tidak punya kemampuan, tidak ada salahnya kalau kita bertanya kepada orang yang betul-betul ahli. Manakala kita tidak mau bertanya, barangkali kadang-kadang kita akan terseret di dalam satu gelombang yang tidak menguntungkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sekelumit yang kami cubit dari kitab Nasaihul Ibad, kitab yang sudah umum, yang artinya nasihat bagi para kawula yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Al-Asqalani, semoga menjadi bahan renungan yang manfaat. Hidup kita semoga makin diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap problem yang kita alami, Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Setiap persoalan yang kita rasakan, semoga Allah membukakan tabir persoalan, menemukan jalan hidup yang tenang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والثناء وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين العابدين الساجدين إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصرنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واخذل من خذل الدين واخذل من ضيع الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.